Halo teman-teman sobat Briling, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan memberikan ketentuan terbaru target jawara dan juragan di tahun 2024. Nah, apa saja perbedaan dengan tahun sebelumnya? Sebelum saya bahas, kita simak video bumper yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, di tahun 2024 ini banyak perubahan ya di sistem keagenan Briling. Terutama kemarin saya sudah bahas edisi konven akan diganti dengan edisi empos, dan ternyata target ketentuan agen jawara dan juragan ada perubahan juga teman-teman di tahun 2024 ini. Teman-teman tahu ya, jadi target sebelumnya itu ada 3 kelas. Yang pertama kelas paling tinggi yaitu agen juragan, terus kelas yang kedua yaitu agen jawara. Nah, kedua kelas ini adalah agen prioritas yang diutamain oleh Bank BRI. Nah, yang ketiga yaitu ada kelas pemula. Nah, di kelas pemula ini teman-teman yang baru join itu masuknya ke kelas pemula. Tapi di kelas pemula ini ada 2 kategori lagi yang diklasifikasikan, yaitu kelas pemula BEP. BEP itu kelas pemula yang target fee-nya di atas Rp60.000. Kalau pemula yang non BEP itu pemula yang tidak target. Itu kelas pemula yang fee-nya kurang dari Rp60.000 per bulan. Nah, sebelum saya bahas ketentuan perubahan yang di tahun 2024, saya bahas dulu ketentuan di tahun 2023 untuk pembanding saja, karena ada sedikit perubahan dibanding tahun 2023. Oke teman-teman langsung aja lihat ke layar monitor. Oke teman-teman, kita lihat ya ketentuan jaju di tahun 2023. Terus di sini ada kelas itu kelas juragan, jawara dan pemula. Nah, agen juragan kenapa saya list warna hijau? Karena setiap saya kasih laporan ke teman-teman di grup itu warna hijau ini adalah warna yang paling bagus ya. Terus di bawahnya ada kelas jawara saya list warna kuning. Ini agen yang middle atau medium, dikatakan bagus enggak, dikatakan jelek juga enggak, atau ini juga termasuk agen yang kelas prioritas juga. Terus kelas yang paling terakhir yaitu kelas pemula. Kelas pemula di sini adalah agen yang tidak termasuk kategori kelas juragan dan jawara. Kita bahas lagi ke kelas juragan. Kelas juragan di sini sales volume harus memenuhi 1,5 miliar per bulan. Nah, apa itu sales volume sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya di video ya, yaitu transaksi teman-teman di agen Briling itu ditambahkan selama 1 bulan itu harus menghasilkan 1,5 miliar. Terus fee yang dihasilkan untuk kelas juragan yaitu 4 juta rupiah per bulan. Umur agen di kelas juragan di sini adalah lebih dari 3 bulan. Ketentuan kemarin yang di tahun 2023 untuk fee itu adalah ratasnya yang dihitung ya. Jadi ratas teman-teman transaksi per 3 bulan itu harus menghasilkan fee 4 juta. Sedangkan sales volume juga sama, ratas yang dihasilkan harus 1,5 miliar. Terus di kelas jawara sales volume harus menghasilkan 250 juta untuk ratasnya per 3 bulan. Untuk fee Rp750.000 per 3 bulan ratasnya, yaitu rata-rata transaksi 3 bulan dibagi 3 harus menghasilkan fee Rp750.000. Nah, untuk umur agen harus lebih dari 3 bulan. Ini yang agen jawara ya. Yang ketiga yaitu ada kelas pemula. Di kelas pemula ini sales volume tidak diperhitungkan ya teman-teman, jadi bebas. Terus umur agen juga tidak diperhitungkan, jadi teman-teman saat join walaupun 1 hari itu masuknya ke kelas pemula. Nah, di kelas pemula ini dibagi 2 klasifikasi lagi, yaitu agen BEP dan non BEP. Agen BEP itu adalah agen yang target setiap bulannya, yaitu fee-nya harus lebih dari Rp60.000. Dan agen non BEP ini adalah agen yang tidak target setiap bulannya,
yaitu fee-nya kurang dari Rp60.000. Oke, kita langsung lanjut ketentuan yang terbaru di tahun 2024. Semoga teman-teman tidak terkejut ya. Oke. Nah, ini ketentuan Jaju di tahun 2024. Teman-teman sudah lihat ya untuk perbedaannya. Di sini ada sedikit perbedaan sih teman-teman. Untuk kelasnya masih sama, juragan, jawara, dan pemula. Untuk sales volume masih sama dengan tahun kemarin, yaitu 1,5 miliar untuk kelas juragan. Untuk jawara 250 juta per bulan. Untuk kelas pemula sales volume tidak diperhitungkan alias bebas. Untuk fee yang dihasilkan untuk kelas juragan yaitu 4 juta rupiah per bulan. Untuk kelas jawara yang harus dihasilkan yaitu 750.000 per bulan. Perbedaannya apa? Ya di sini yang pertama yaitu sekarang untuk ratas fee dan sales volume itu dihitungnya per bulan, bukan rata-rata lagi per 3 bulan. Itu ya, ingat teman-teman, yang perbedaan dengan tahun kemarin. Kalau di tahun kemarin yaitu adalah ratas per 3 bulan, yaitu teman-teman harus menghasilkan rata-rata fee Rp750.000. Kalau di tahun ini yang dihitung adalah per bulan, bukan rata-rata lagi per 3 bulan. Nah, contoh di sini teman-teman transaksinya sales volume per bulan 1,5 M dan fee-nya 4 juta rupiah. Walaupun teman-teman baru masuk 1 bulan, itu teman-teman sudah menjadi kelas juragan. Nah, kelas jawara juga sama, sales volume per bulan harus 250 juta. Kalau kurang dari ini, teman-teman masuk ke kelas pemula. Terus fee-nya juga yang dihasilkan harus Rp750.000. Nah, di sini ada perbedaan lagi. Umur agen sekarang tidak diperhitungkan untuk kelas juragan maupun jawara. Jadi teman-teman saat join itu langsung bisa mengejar ke kelas jawara maupun juragan dengan catatan fee-nya harus 4 juta dan sales volume 1,5 M per 1 bulan. Nah, itu teman-teman sudah langsung jadi agen juragan dan bisa mengajukan dana talangan. Nah, ini ada perbedaan lagi teman-teman. Untuk syarat menjadi agen juragan dan jawara di sini adalah harus menjual asuransi Brilife atau Brins minimal 1 per bulan. Nah, teman-teman, contohnya di sini adalah contoh teman-teman harus menjual AMKKM itu minimal 1 ya per bulan. Kalau teman-teman AMKKM sudah punya, itu bisa beralih ke BRIN. BRIN kan bermacam-macam ya, untuk asuransinya bisa asuransi kebakaran, asuransi rumah, terus asuransi cash in transit, ada asuransi cash in safe, dan masih banyak lagi. Nah, itu teman-teman minimal harus menjual 1 untuk kelas juragan maupun jawara ini ya. Jadi kalau teman-teman sales volume sudah terpenuhi, fee terpenuhi, kalau tidak menjual Brins atau Brilife ini, maka tidak masuk ke kelas juragan maupun jawara, alias teman-teman masuk ke kelas pemula. Nah, untuk kelas pemula di sini tidak ada perbedaan ya. Cuma yang ada perbedaan itu ada kelas juragan dan jawara. Untuk pemula sama dengan tahun 2023, dia tidak perlu menjual Brilife atau Brins. Umur agen juga tidak diperhitungkan. Fee BEP lebih dari Rp60.000 dan non BEP kurang dari Rp60.000. Jadi di ketentuan jawara juragan di tahun 2024 ini yang berbeda adalah di kelas juragan dan jawara. Jadi perbedaan ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu sekarang melihat sales volume dan fee itu bukan dari ratas, jadi sekarang hitungnya per bulan. Terus yang kedua, umur agen sekarang tidak diperhitungkan 3 bulan baru jadi agen jawara dan juragan. Sekarang umur agen tidak diperhitungkan, teman-teman bebas mau masuk baru 1 minggu kalau fee-nya sudah Rp750.000 dan sales volume memenuhi 250 juta dan langsung menjadi agen jawara. Terus ingat teman-teman, 1 bulan harus menjual 1 asuransi Brilife maupun Brins tadi ya. Oke teman-teman, itu saja ya informasi ketentuan jawara juragan 2024. Kita kembali ke studio. Oke teman-teman, itu ya perbedaan ketentuan target di tahun 2024 khususnya buat para agen jawara dan juragan
Kalau untuk di kelas pemula tidak ada perubahan dibanding tahun sebelumnya. Yang ada perubahan hanyalah di kelas juragan dan jawara. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya buat para Brillinkers di seluruh Indonesia. Oke, itu saja ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja teman-teman subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita informasi tentang perbankan. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Kita jumpa lagi di next episode dengan tema yang tidak kalah seru. Saya mohon undur diri, sampai jumpa.